Hormon auksin adalah hormon yang ditemukan pada ujung Udah batang, kelihatan akar, belum? dan pembentukan bunga pada tumbuhan. Fungsi Sudah, hormon Maria. auksin yang pertama digunakan untuk mempengaruhi pertumbuhan apikal, yaitu pertumbuhan ke atas. Yang kedua digunakan untuk mempengaruhi perkembangan pada buah. Yang ketiga digunakan untuk mengurangi cabang lateral yang berfungsi agar pertumbuhan ke atas dapat maksimal, maka cabang-cabang pada pohon dihambat pertumbuhannya oleh hormon auksin. Yang keempat digunakan untuk mempengaruhi jatuhnya buah dan daun. Dikarenakan pada bagian panah hijau terdapat lapisan absisi yang berfungsi untuk menghambat distribusi auksin ke daun, sehingga daun dapat mengalami pengguguran daun. Pembelokan batang pada tumbuhan oleh hormon auksin yang mati. Pembengkok. Jadi, jika terkena cahaya matahari, hormon auksin ini akan menjadi rusak. Kondisi ini mengakibatkan bagian yang tidak terkena cahaya matahari akan tumbuh lebih cepat daripada yang terkena cahaya matahari. Maka dari itu, batang pada tumbuhan akan membengkok ke arah cahaya matahari. Dominansi apikal. Dominansi apikal adalah hambatan terhadap pertumbuhan seluruh atau sebagian pada tunas lateral karena adanya tunas apikal. Dominansi apikal terjadi karena adanya aktivitas produksi hormon auksin yang berlebih di bagian pucuk batang atau pucuk cabang. Konsentrasi auksin yang jauh lebih rendah akan menyebabkan tunas lateral terpacu untuk tumbuh. Sekian dari kami, terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Saya mau nanya, Silahkan Edward, gitu harusnya gimana sih? boleh nanya? Boleh. Kalau hormon ini biasanya ditemukannya di bagian apa saja di tumbuhan? Uh, Jadi hormon ini tuh ditemukan di ujung batang, akar, dan pembentukan bunga pada tumbuhan. Jadi hormonnya itu ada di ujung batang atau ada di ujung akar gitu. Di batang tanaman. Oh ya, makasih. Boleh. Mau Boleh. nanya apa, Tobias? Cabang lateral. Cabang yang ada di pohon. Cabang-cabang yang ada di pohon. Cabang Apa arti kata lateral katanya tadi?
Oke, saya ambil alih. Tolong share screen kembali ya. Lateral artinya samping, berarti tunas samping. Jadi kita akan perjelas. Kemarin ada yang dapat teguran rambut nggak di sini? Kalau di absensi kemarin belum ada yang ditegur rambut, Bu. Coba buka kamera semua. Veniko, kenapa nak mondar-mandir keluar masuk dengan Ren? Koneksi, Bu. Kamu udah pulang belum, Kang? Hah? Tadi dulu yang di rumah sakit yang ini, aduh saya teh. Yang Riko apa yang Niko lah, ilah. Riko. Udah pulang belum dia? Udah. Oh, syukur atuh. Sekarang di spalak berarti. Di Sangga doang sama apa kayak diikat gitu sama dari dokter ya. Tapi belum operasi kan? Udah kemarin teh cuma dimasukin doang. Nah, dimasukin apa? Tapi masuknya operasi. Maksudnya dimasukin apa? Kan tulangnya keluar, dimasukin lagi. Lepas kali. Iya, lepas. Dislokasi terus Dimasukin lagi, dipasangin. tapi pas dipasanginnya pakai operasi. Pakai operasi soalnya jauh. Oh, terus pakai diikat. Diikat pakai apa? Katanya waktu pas dioperasi itu ya, bukan diikat sama perban di luar, tapi maksudnya di dalamnya diikat juga gitu. Nggak, kurang tahu tah. Soalnya kan nggak boleh masuk. Iyalah. Mana siapa tahu nanya, dasar parah. Kamu semua orang juga ketawa tak? Emang siapa lu boleh masuk? Tadi bilangnya diikat kumaha. Maksudnya Ibu, kalau sudah operasi begitu biasanya sekalian dibenerin terus sekalian dikuatin gitu. Ya, ototnya cenah diikat nggak tahu ototnya diikat. Ya, betul. Jadi maaf ya kalau Ibu bicarakan di sini nggak apa-apa ya. Jadi sependek saya jadi guru biologi di SMA Trinitas sudah ada 2, berarti ini 3 kejadian sama ini. Dulunya Ibu bingung banget ya, kenapa gitu. Karena gini kejadiannya, jadi waktu pas rangka kayaknya saya tidak menerangkan. Jadi anak dulu nih, sekalian nyepet kalian ya. Anak dulu kalau teng gitu, itu teh langsung cepet masuk. Nggak kayak sekarang. Gitu. Apalagi ini online, aneh deh. Kadang-kadang suka masih ada yang telat ya. Pas waktu itu dia itu sekarang posisinya posisi ruang guru sekarang. Dulu itu kelas semua. Nah, dia tuh dari arah yayasan mau ke kelasnya, yaitu yang ruang guru sekarang. Ada anak dari lapangan basket yang sekarang jadi kebun ya, apa itu pelataran kita yang bawah itu. Nah, jadi dari anak dari pelataran bawah lewat pohon kelengkeng mau masuk ke kelasnya, dia dari yayasan mau masuk ke kelasnya, kebayang nggak? Jadi huruf L, ya kan? Huruf L terus tubrukan anak-anak. Keras banget suaranya. Terus dari situ Ibu terus aja ngajar karena udah ada yang nanganin Pak Suyato, BP SMP sekarang, itu dulunya BP SMA. Udah aja. Beberapa menit berlalu Ibu papasan dengan 3 orang, 4. Pak Yato di sebelahnya, 2 orang yang lain kayak engklek, tahu nggak, menyangga si anak yang engklek ini. Pas anak ini teh engklek, kakinya satu ditarik gitu ya, ditekuk, yang satunya engklek, 2 teman lainnya nyangga tangannya dia di pundak, kebayang ya. Jalan gitu, terus si Beca harus sampai masuk. Dulu tuh Beca bisa masuk, nak. Sampai di lobi itu bisa masuk. Kayaknya sekarang juga kalau coba bisa ya. Sampai ke arah kantin itu bisa masuk lewat sela-selanya Pak Ridwan itu dan sebagainya, itu bisa. Akhirnya jemput, terus akhirnya katanya mau tahu ke akupuntur, akupuntur tukang apa Batak ya yang ngebenerin gitu, tahu ke ini. Dah aja. Terus Ibu teh bilang gini, "Hah?
Bukannya tadi cuma tubrukan, kata ibu. Maaf, itunya teh cuma. Ternyata iya ibu, jadinya begini. Jadi si tempurung tulang yang ada di tempurung lutut itu misah nak kanan kiri, kebayang nggak? Hah, sampai kayak gitu. Aduh, sampai ibu. Aduh, kasihan banget. Terus akhir tahun pelajaran atau Desember ya. Terus ibu lihat lagi tangannya dia sekarang yang dispalak. Namanya teh dulu teh Adit ya. Dit, aduh kamu kena apa? Ini mah disengaja. What? Disengaja maksudnya apa? Cina. Kalau dia mah punya memang sudah diketahui, sudah diidentifikasi oleh dokter, dia memiliki longgar persendian gitulah istilahnya awamnya mah. Jadi Bu, nanti tahun depan nih yang kiri kanan, sekarang kan yang kiri. Hah? Apa maksud kamu? Kan waktu itu pernah ya Ibu lihat ya saya ketubruk ya. Terus jadi kayak begitu. Nah, itu teh memang begitu Bu, karena saya longgar. Itu kalau dia mah punya, semoga Riko mah enggak ya. Terus jadi harus dikenceng-kencengin semua. Jadi per setiap tahun sudah ini kan diagendakan. Ya, udah aja. Berapa tahun kemudian Ibu lagi hamil anak ibu yang almarhum atau ya kayaknya bukan Mohan. Hamil anak ibu yang almarhum berarti tahun 2008-an. Seorang ibu teh gini, masuk udah bel gitu. Jalan di kantin, naik lewat tangga yang dekat ruangan Pak Ridwan. Belum naik tuh, baru sampai ke altar yang gede-gede itu loh. Tangga yang gede-gede itu. Dipanggil ibu teh, "Ibu, tolongin." Karena ibu lagi hamil, langkahnya kayak Gary. Ibu teh perlahan banget. Karena saya tahu kalau lagi hamil harus kayak begitu. Pelan. Hari dia teh udah nangis-nangis. Akhirnya ada Bu Woro di seberang. "Bu Woro," kata saya teh sekuat tenaga ya, sekenceng-kencengnya ibu. Kalau lagi hamil ya nggak kenceng manggil orang. "Itu tolongin, saya nggak bisa cepat gerak." Akhirnya Bu Woro ke situ, terus akhirnya saya ke situ. Apa yang terjadi coba? Saya lihat kayak kejadian yang cowok tadi. Putri tersebut, si tempurung lututnya, tulang yang atas sama tulang yang bawah, itu kanan kiri. Sampai saya, waduh, sampai saya miris. Terus dia cuma nahan. Bilang ke papi ya, nggak mau. Terus bilang ke papi, akhirnya akhirnya kita memaksa dia. Akhirnya terus kami ngeiniin. Terus pas udah gitu bilang gini, "Papa, putri Bapak ini aduh nggak tahu saya apa yang terjadi." Ternyata si kakinya itu masuk ke kan kalau dulu meja yang panjang itu ada besi panjang di bawahnya untuk kalau kita naruh kaki jadi naruh kaki di besi itu. Hari dia masih kakinya itu teh masuk ke besi itu, kebayang nggak? Kan suka gitu tuh, sepatu kita teh sengaja masuk ke bawah besi. Nah, pas udah mau masuk, dia pengen masuk ke kelas, selipannya itu nggak keluar gitu, jadi keputer si kakinya teh. Aduh itu mah, aduh gitu. Langsung dia pokoknya udah ngelihat mukanya teh udah, aduh luar biasa. Terus bapaknya teh ibu telepon tambah gini, "Bapak maaf, putri Bapak kakinya." Tuh si bapaknya nyantai,